صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para jemaah dimanapun saja berada, mari bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita rindukan syafaatnya, yang selalu kita rindukan pertolongannya fid din wad dunya wal akhirah, utamanya besok di akhirat, di saat tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali orang yang diberi izin oleh Allah, dan orang tersebut pertama kali adalah Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita perbanyak salawat kepada Sayyidina Rasulullah, karena Rasulullah mengingatkan bahwa orang yang paling utama di hadapanku besok di hari kiamat adalah aktarhum alayya salatan, orang yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Para jemaah sekalian, melanjutkan pelajaran yang rutin kita baca, dan hari ini bertepatan dengan hari Selasa tanggal 2 Agustus tahun 2022. Al-Fakir dari Jakarta, Ketua Aswaja Center, ingin membacakan kitab Nasaihul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Nasaihul Ibad itu dijelaskan berkaitan dengan wal maqalatus salasun, maqalah yang nomor 30. Qala Shibli, berkata Imam Shibli, lau dhuqtum halawatal wuslah, andaikan kamu merasakan manisnya bertemu, bersambung dengan Allah, la'araftum mararatal qati'ah, niscaya kamu akan merasakan pahitnya jauh dari Allah, pahitnya putus dari Allah. Ini para jemaah sekalian. Sekali lagi biar jelas saya tampilkan kitabnya. Lau dhuqtum halawatal wuslah, andaikan kamu itu merasakan manisnya dekat dengan Allah, la'araftum mararatal qati'ah, maka kamu akan merasakan pahitnya jauh dari Allah. Karena apa para jemaah sekalian? Fa innahu adzabun azim. Karena sesungguhnya kita ini kalau jauh dari Allah itu merupakan siksaan yang agung, yang menyakitkan. Kalau kita jauh dari Allah itu inda ahlillahi ta'ala, menurut orang yang dekat kepada Allah, para ulama, para aulia yang biasa hidupnya dekat dengan Allah. Kalau mereka kemudian ada peristiwa yang menyebabkan mereka itu jauh dari Allah, terputus dari Allah, rasanya itu siksaan yang luar biasa. Ya, kalau kita mau disederhanakan, orang yang biasa sholat berjamaah, misalnya istiqomah berjamaah, kemudian satu saat entah itu masalah ekonomi, masalah bisnis, masalah kesulitan, kerepotan, kegiatan akhirnya menyebabkan ada yang ditinggal sholat berjamaah itu. Maka rasanya
meninggalkan sesuatu yang wajib. Dan rasanya kita itu melakukan sesuatu dosa. Padahal berkaitan dengan sholat berjamaah kan bukan sesuatu yang wajib ya. Tetapi kalau ditinggalkan rasanya itu walaupun sunat, subhanallah, itu bagi orang yang terbiasa sholat berjamaah. Bahkan ada seorang ulama itu, ketika dia meninggalkan sholat berjamaah gara-gara sibuk ngurusin bisnisnya, sholat isya saat itu akhirnya para jemaah sekalian, dia itu infakkan, dia serahkan hartanya semua kepada fakir miskin. Udah, mulai hari ini saya lepaskan bisnis saya sedekahkan semua harta saya tidak ngurusin ini lagi. Mengapa? Karena saya ketinggalan sholat berjamaah isya gara-gara ini. Udah. Loh kok segitunya? Iya, karena mereka menikmati bagaimana rasanya itu, nikmatnya beribadah. Nikmatnya sholat berjamaah. Malah diceritakan ulama ini, saya taunya bin Adham gitu, ulama ini namanya. Ulama ini pada waktu meninggalkan sholat isya, oleh sebab sebuah kepentingan meninggalkan sholat isya berjamaah, akhirnya dia cari teman sana sini untuk sholat berjamaah. Nggak ada, sudah selesai sholatnya, sudah di masjid sana sini sudah selesai, sudah tutup semua. Cari teman juga nggak dapat. Akhirnya dia kecapean, tidurlah. Tapi dia sebelumnya sholat apa? Sholat isya sendirian. Dan dia sholat isya berulang-ulang, bermaksud ingin mengejar fadilah daripada sholat berjamaah yang 27 rakaat itu. Singkat cerita, dia kecapean dan ketiduran. Di dalam tidurnya dia bermimpi naik kuda. Di depannya itu ada orang naik kuda juga tapi rombongan. Dia itu ngebalap kudanya, ya, larikan kudanya dengan cepat, ingin mengejar rombongan yang juga naik kuda. Apa yang terjadi para jemaah sekalian? Dia itu nggak bisa mengejar. Bahkan ada yang ngeledek. Kamu nggak bakalan bisa ngejar rombongan ini, katanya. Kenapa? Karena kamu sholatnya sendirian. Ini adalah kelompok orang yang sholat berjamaah. Langsung gelo hatinya. Langsung hatinya kecewa. Sedih dia. Gara-gara saya meninggalkan sholat berjamaah yang disebabkan oleh ngurusin bisnis dagangan saat itu. Akhirnya dia bangun dari tidurnya. Dia lepaskan. Dia sedekahkan apa yang dia miliki. Udah, mulai hari ini saya Ibrahim bin Adham ya. Saya akan fokus kepada ibadah. Itu para jemaah. Lah mengapa sampai segitu ya? Karena dia menikmati bagaimana dia itu beribadah, sholat berjamaah, menikmati, tahu rasanya. Maka kemudian kalau dia itu meninggalkan sholat berjamaah, pahit rasanya. Nah ini dikatakan, lau dzuqtum halawatal wuslah la'araftum mararatal qati'ah. Kalau kamu merasakan manisnya bertemu, bersambung, berdekatan dengan Allah, la'araftum mararatal qati'ah, kamu akan merasakan, tahu pahitnya berpisah jauh dari Allah. Nah ini pernah satu ketika saya itu didatangi seorang ibu-ibu ya, jemaah saya. Pak Kiai, katanya, ada apa? Saya ini mau tanya, semalam saya meninggalkan sholat tahajud. Oh ya, kenapa ibu? Ya mohon maaf, sekedar laporan Kiai, saya ini tidak pernah meninggalkan sholat tahajud.
Jadi tiap malam saya selalu tahajud. Luar biasa kan? Terus rasanya saya berdosa Pak Kiai. Kenapa berdosa? Semalam saya ketiduran, kecapean. Akhirnya tidak sholat tahajud. Apakah boleh saya menggantinya Pak Kiai di waktu yang lain? Para jemaah sekalian, ini kan berbicara fikih ya. Tapi yang ingin saya tegaskan di tempat ini adalah betapa amal yang sebenarnya sunat. Ketika dia istiqomah melakukan itu, dia merasa nggak nyaman, dia sedih. Padahal bagi orang yang lain yang tidak melaksanakan sholat tahajud dan tidak istiqomah, ya biasa-biasa aja. Tapi bagi ibu ini, pahit rasanya, sedih, dirasa itu. Sedih hatinya. Mengapa? Karena tidak sholat tahajud. Padahal bagi orang lainnya biasa-biasa saja. Nah, karena apa? Karena ibu ini sudah merasakan nikmatnya beribadah qiyamul lail, sholat malam. Ini para jemaah sekalian. Jadi kalau sudah kita terbiasa dengan ibadah sunat, akhirnya kita itu kalau meninggalkan nggak nyaman. Lah ini, perasaan nggak nyaman itu bagi orang yang terbiasa. Jadi pahit itu ketika kita sudah terbiasa bertemu, kok tidak bertemu. Bagi orang yang tidak pernah bertemu, ya biasa-biasa saja. Tidak bertemu, ya biasa-biasa saja. Itulah para jemaah sekalian. Karena itu para jemaah sekalian, Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan sebuah doa. Allahumma rzuqni ladzatan nazari ila wajhikal karim. Allahumma, ya Allah. Ini adalah doa Sayyidina Rasulullah. Apa doa Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Allahumma, ya Allah, urzuqni, berilah kami kesempatan untuk ladzatan nazar, bisa merasa lezat, untuk bertemu dengan Allah, beribadah dengan Allah. Ila wajhikal karim. Wasyauqa ila liqa'ik, dan rindu untuk bertemu denganmu ya Allah. Lah ini mohon kepada Allah. Karena kadang-kadang rasa ini tidak ada di dalam hati kita. Karena kita tidak dikaruniai oleh Allah. Lah ini para jemaah sekalian, doa yang luar biasa. Allahumma rzuqni, ya Allah, berilah saya rezeki, kesempatan untuk ladzatan nazar, lazatnya melihat kepada wajahnya Allah. Besok di akhirat kita akan melihat kepada Allah. Dengan tanpa cara, dengan tanpa bagaimana, jangan nanya bagaimana itu caranya. Wasyauqa ila liqa'ik, dan mohon kepada Allah agar saya dikasih kerinduan untuk bertemu dengan Allah. Rasa rindu ingin bertemu dengan Allah. Ini subhanallah. Kalau kita dapat surga, ya, dapat kenikmatan-kenikmatan surga, bidadarinya, makanan yang enak, luar biasa lah, kenikmatan yang tidak terbayang oleh pikiran kita. Itu sudah luar biasa. Tapi yang paling nikmat adalah di atas itu kita bisa melihat Allah. Wujuhu yawma idzin, pada saat itu orang itu akan melihat kepada Allah. Subhanallah. Inilah doa Sayyidina Rasulullah. Allahumma rzuqni, ya Allah, berilah kami rezeki untuk bisa punya kesempatan ladzatan nazar, lazatnya melihat ila wajhikal karim, kepada wajahmu ya Allah al-karim yang mulia, wasyauqa ila liqa'ik, dan rindu untuk bertemu dengan. Jadi masuk surga nikmat, yang lebih nikmat lagi adalah bisa bertemu dengan Allah. Ya sama halnya kita itu masuk istana, nikmatlah, luar biasa, prestasi itu. Kita bisa masuk istana raja. Bahkan kalau ya di level-level kita di Indonesia, bisa melihat datang ke istana, ke dalam istana negara atau di gedung gubernur itu seneng lah. Ya, di tingkat kampung, di rumah Pak Camat seneng.
Masuk istana seneng, tapi lebih seneng lagi kalau bisa ketemu sama presiden. Nah, itu nikmat. Kalau cuma masuk, ya mohon maaf, tukang cat, ya, tukang kebun, ya juga masuk di dalam. Petugas-petugas banyak masuk ke dalam. Tetapi bisa bertemu dengan presiden dan disambut, wah itu lebih nikmat lagi. Inilah para jemaah sekalian yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan apa yang didawuhkan oleh seorang ulama besar, yakni Imam Syibli, yang tadi disampaikan betapa nikmatnya kita bertemu dengan Allah. Dan itu akan dirasa kalau kita itu berpisah dengan Allah. Mudah-mudahan pengajian yang singkat ini ada guna dan manfaatnya. Terima kasih kepada para jemaah yang telah mengikuti pengajian ini secara online. Dan saya perhatikan ada beberapa yang hadir pada kesempatan kali ini. Yang pertama saya intip ini ya. Ini penting untuk disapa agar kita ini bersama-sama makin semangat untuk mengaji ya. Untuk mengaji. Misalnya saya lihat ada Mudin Ahmad. Ada juga saya perhatikan siapa namanya ini, Mudin Ahmad ini, ada Ria Cemplong. Nah, Ria Cemplok. Ada Muhammad Saleh Qasim, alhamdulillah dari Sidoarjo ini. Ada Widodo Samsul ya. Ini beliau ini jadi Jakarta Barokallah dari Jakarta ke Mandoran ya. Kemudian ada Humaydi ya, ini Ustadz Humaydi nih, DKI Jakarta. Terima kasih atas waktu yang diluangkan. Semoga apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mari kita doakan ilmu kita yang kita kaji pada kesempatan kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Ya Allah, semoga apa yang menjadi ilmu yang telah disampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat menambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.